Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran matematika. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin secara langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tutu Astri Widikasih. Ibu adalah mahasiswa PGSD Undiksa yang sedang melaksanakan PPL di SDN 3 Banjarjawa. Dan pada hari ini, Ibu berkesempatan untuk mengajar di kelas kalian anak-anak. Nah anak-anak, alamat Ibu ada di Jalan Gajah Mada 55 Kelurahan Astina. Ibu lahir di Denpasar pada tanggal 25 Maret 1999. Nah anak-anak, cukup sekian perkenalan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu ya anak-anak. Nah, jadi sekarang kita akan belajar pada materi operasi hitung bilangan campuran dan masalah dalam operasi hitung campuran. Ayo anak-anak, kita mulai belajar ya. Semangat anak-anak. Pertama, kita akan belajar pada materi operasi hitung bilangan campuran. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pada saat melakukan operasi hitung bilangan campuran, ada beberapa syarat yang harus kalian perhatikan. Syarat yang pertama yaitu operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Syarat yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Syarat yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Dan syarat yang keempat yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Artinya, untuk syarat yang ketiga dan keempat, jika dalam operasi hitung campuran tersebut hanya ada operasi perkalian dan pembagian saja, maka dikerjakan dari paling kiri. Sedangkan untuk syarat yang keempat juga seperti itu. Jika dalam operasi hitung campuran tersebut hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka itu juga dikerjakan dari yang paling kiri. Sampai sana, apakah kalian paham anak-anak? Nah, jika kalian sudah paham, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah sifat dalam operasi perkalian. Sifat yang pertama yaitu di mana jika bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Yang kedua, jika bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Yang ketiga, jika bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang keempat yaitu jika bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah,
Sifat seperti ini juga berlaku pada operasi pembagian ya anak-anak. Jadi pada pembagian berlaku seperti ini. Ini sama dengan perkalian, hanya saja tandanya ini adalah dibagi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, silahkan kalian simak beberapa soal yang akan Ibu jelaskan mengenai operasi hitung campuran. Nah, soal yang pertama yaitu 11 ditambah 22 dikurangi 15 sama dengan titik. Jawab. Nah, 11 tambah 22 dikurangi 15. Jadi kita kerjakan mulai dari operasi hitung yang paling kiri, yaitu 11 ditambah 12. 11 ditambah 12 hasilnya berapa anak-anak? Coba kalian hitung. Ya, 11 ditambah 12 hasilnya adalah 33. Setelah itu baru kita kurangi dengan 15. Nah, 33 dikurangi 15 berapa anak-anak? Coba kalian hitung. Iya, 33 dikurangi 15 hasilnya adalah 18. Bagaimana anak-anak untuk soal nomor 1? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 40 ditambah kurung buka 60 dikurangi 17 kurung tutup sama dengan titik. Jawab. Nah, untuk soal ini, yang manakah yang kalian kerjakan terlebih dahulu anak-anak? Iya, kerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 60 dikurangi 17. Maka ditulis 40 ditambah 60 kurang 17 berapa anak-anak? Coba kalian hitung. Iya, 60 dikurangi 17 hasilnya adalah 43. Lalu 43 ditambah 40 hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 83. Jadi 40 ditambah kurung buka 60 dikurangi 17 kurung tutup sama dengan 83. Untuk soal nomor 2, apakah kalian sudah paham anak-anak? Baik, jika sudah, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu kurung buka 17 ditambah 17 kurung tutup dikalikan kurung buka 6 dikurangi 10 kurung tutup sama dengan titik. Jawab. Nah, anak-anak, dari operasi hitung tersebut, yang mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, anak-anak? Ya, yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu 17 ditambah 17. Baru kemudian mengerjakan 6 dikurangi 10. Jadi ditulis 17 tambah 17 berapa anak-anak? Ya, 17 tambah 17 hasilnya adalah 34. Dikalikan 6 kurang 10 berapa yo? Ya, 6 kurang 10 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya, 34 dikalikan negatif 4. Hasilnya berapa anak-anak? Positif atau negatif? Iya, jika positif dikalikan negatif, hasilnya adalah hasilnya adalah negatif, yaitu negatif
136. Jadi, kurung buka 17 tambah 17, kurung tutup dikali kurung buka 6 kurang 10 kurung tutup, hasilnya adalah negatif 136. Sampai sana anak-anak, apakah untuk soal nomor 3 kalian sudah paham? Ya, Ibu harapkan kalian sudah paham ya anak-anak. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, coba kalian perhatikan. 17 ditambah negatif 12 dikalikan 8 dikurangi negatif 13 sama dengan titik. Caranya, nah, yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu anak-anak? Ya, kita kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu, yaitu negatif 12 dikalikan 8. Jadi kita tulis 17 ditambah negatif 12 dikali 8, hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah negatif 96. Kemudian kita kurangi lagi 13. Nah, selanjutnya operasi mana yang kita kerjakan pada operasi hitung 17 ditambah negatif 96 dikurangi 13? Ya, kita kerjakan operasi hitung yang paling kiri, yaitu 17 ditambah negatif 96. Hasilnya berapa? Yaitu negatif 79 dikurangi negatif 13. Nah, anak-anak, negatif 79 ini merupakan hasil dari 17 ditambah negatif 96. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif, kalian dapat menggunakan konsep hutang dan uang yang kalian miliki. Semisal, kalian memiliki uang 17.000, kemudian kalian memiliki hutang 96.000. Nah, jika hutang 96.000 kalian bayarkan 17.000, yang tersisa hutang atau uang? Ya, tentu saja yang tersisa adalah hutang. Dan hutang itu ditulis negatif 79. Sehingga 17 ditambah negatif 96 itu hasilnya adalah negatif 79. Dikurangi 13. Negatif 79 dikurangi 13 hasilnya adalah negatif 92. Nah, untuk soal nomor 4, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, Ibu harapkan untuk soal nomor 4 ini kalian sudah paham ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 5. Soalnya adalah 15 dikalikan 6 ditambah 2/5. Jawab. 15 kali 6 ditambah 2/5. Pada operasi hitung berikut, yang mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu anak-anak? Ya, kalian kerjakan operasi perkaliannya terlebih dahulu, yaitu 15 dikalikan 6. 15 dikalikan 6 hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 90. Kemudian, pecahan 2/5 kalian ubah menjadi nilai desimal, yaitu dengan membagi 2 dan 5. Nah, 2 dibagi 5 hasilnya adalah 0,4. Nah, dirubah ya anak-anak ya. Dari pecahan seperti ini, kalian ubah ke dalam bentuk desimal, sehingga 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Selanjutnya, baru kalian jumlahkan. 90 ditambah 0,4 hasilnya adalah 90,4.
Nah, bagaimana anak-anak untuk soal operasi hitung campuran? Apakah kalian sudah paham? Nah, Ibu harapkan kalian sudah paham ya anak-anak. Jika ada yang masih belum kalian pahami, kalian dapat menghubungi Ibu secara langsung ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada materi masalah dalam operasi hitung campuran. Nah, anak-anak, terdapat banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Salah satunya dapat kalian lihat pada saat kalian sedang berbelanja di swalayan atau supermarket. Kalian akan melihat label seperti diskon 10% dan bentuk persen lainnya pada barang tersebut. Bentuk persen ini dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 10/100 jika 10%, jika 5% maka menjadi 5/100, begitu seterusnya. Nah, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan ini akan memudahkan kalian dalam melakukan operasi hitungnya nanti. Selain bentuk persen, terdapat permasalahan lain yang ada pada operasi hitung campuran. Berikut beberapa contoh permasalahan terkait operasi hitung campuran. Jadi, Ibu akan memberikan contoh soal lagi agar kalian dapat memahami mengenai permasalahan yang ada dalam operasi hitung campuran. Soal yang pertama yaitu sebuah barang dibeli dengan harga 5.000 dan dijual kembali dengan keuntungan 15%. Tentukan harga jual barang tersebut. Jawab. Nah, dapat kita ketahui bahwa harga belinya adalah 5.000. Kemudian keuntungannya adalah 15% dikalikan 5.000. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita ubah dulu bentuk 15% ini ke dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 15/100 dikali 5.000. Berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya adalah 750. Jadi, keuntungannya itu adalah 750 rupiah. Selanjutnya, harga jual. Nah, untuk mencari harga jual, kalian perlu menambahkan harga beli ditambah keuntungan. Jadi, harga belinya tadi adalah 5.000 dan keuntungannya adalah 750. Sehingga 5.000 ditambah 750 hasilnya adalah 5.750. Sehingga harga jual barang tersebut adalah 5.750. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk soal nomor 1, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi seperti ini. Di sebuah toko sepatu, dijual sepatu merek A dengan harga pada tabel, dengan harga pada label, yaitu 250.000. Pada label tersebut tertera diskon 30%. Jika Andi ingin membeli 2 pasang sepatu, berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Andi? Jawab. Harga awal sepatu yaitu 250.000. Kemudian diskonnya, kita mengalihkan antara diskon ini yaitu 30% diskonnya, kita kalikan dengan harga jualnya, sehingga 30% dikali 250. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita ubah dulu 30% menjadi pecahan, yaitu menjadi 30/100 dikalikan 250.000. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 75.000. Berikutnya,
berikutnya kita tentukan harga 1 unit sepatu. Nah, untuk menentukan harga 1 unit sepatu, kalian tinggal mengurangi harga awal dengan diskon yang didapatkan. Jadi harga awalnya itu ada 250.000, dikurangi diskon yang didapatkan itu adalah 750.000. Nah, anak-anak, 250.000 dikurangi 75.000, hasilnya adalah 175.000. Sehingga dapat kita ketahui bahwa harga 1 unit sepatu itu adalah 175.000. Nah, sekarang Andi akan membeli 2 pasang sepatu. Jadi, harga 2 pasang sepatu tersebut yaitu 2 dikali 175. Nah, 2 dikali 175 ini anak-anak. 2 kali 175 hasilnya berapa anak-anak? Ya, 350. Jadi, harga 2 pasang sepatu yang harus dibayarkan oleh Andi adalah 350.000. Jadi anak-anak, untuk mencari diskon, kalian perlu mengurangi harga awal dengan diskon yang didapatkan. Sedangkan untuk mencari keuntungan, kalian perlu menambahkan harga awalnya itu dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi untuk diskon dikurangi, untuk diskon itu dikurangi, untuk keuntungan itu dijumlahkan. Sampai di sana anak-anak, apakah kalian paham? Ya, jika sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi seperti ini. Sebuah tangki mampu memuat 6.500 liter minyak. Diketahui setiap liter beratnya 0,9 kg. Jika tangki itu berisi 3/5 bagian, berapakah berat minyak dalam tangki tersebut? Jawab. Nah, ini mudah ya anak-anak ya. Jadi kalian tinggal mengalihkan, yaitu mengalihkan 3/5 dikali 6.500 dikalikan 0,9. Jadi kita kalikan dulu 3/5 kali 6.500 baru dikalikan 0,9. Hasilnya adalah 3.510 kg. Nah, anak-anak, sampai sana pembahasan soal permasalahan yang terdapat dalam operasi hitung campuran. Nah, Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika masih ada hal yang tidak kalian pahami, kalian dapat menanyakan langsung kepada Ibu atau kepada Bu Foni. Nah, sampai sini pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada banyak kata yang Ibu salah sampaikan. Nah, karena kita belajar diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap rajin belajar ya anak-anak. Dadah anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.